Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nyaku Immanuel Magang, STMT, NIDN 0002018205. Saya adalah dosen jurusan Teknik Sipil, Home Base Program Studi pada D4 Perancangan Jalan dan Jembatan di Politeknik Negeri Kupang. Beberapa mata kuliah yang saya ampu diantaranya Rekayasa Jembatan 1 dan 2, Rekayasa Gempa, Struktur Baja 1 dan 2, serta mata kuliah praktek yaitu Kerja Acuan dan Perancah, Kerja Kayu, dan Kerja Beton. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Ini merupakan salah satu syarat penilaian sertifikasi dosen periode pertama di tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah Rekayasa Jembatan 2. Mata kuliah ini bersifat wajib dengan bobot 3 SKS yang rinciannya 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Metode penyampaian yang saya gunakan adalah DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery artinya penyampaian materi dilakukan secara terstruktur dan jelas di kelas. Interaction artinya penyampaian materi melibatkan diskusi interaktif bersama mahasiswa. Dan yang ketiga, assessment, yaitu pemberian penilaian dan umpan balik yang objektif dalam proses pembelajaran. Deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu bahwa mata kuliah Rekayasa Jembatan 2 berfokus pada teori dan aplikasi perencanaan struktur jembatan rangka baja. Mahasiswa akan belajar merancang elemen jembatan rangka baja beserta sistem sambungannya. Semua didasarkan pada prinsip rekayasa dan standar teknis terkini yang akan saya jelaskan pada bagian referensi nanti. Bahan kajian utama meliputi 1. Pengantar konsep dasar jembatan rangka baja, 2. Pembebanan jembatan, 3. Perencanaan bangunan atas, 4. Perencanaan elemen sambungan, 5. Perancangan bangunan bawah, dan 6. Penggambaran standar jembatan. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. Agar mahasiswa mampu mengidentifikasi tipe dan komponen jembatan. 2. Agar mahasiswa mampu menjelaskan prosedur perhitungannya. 3. Agar mahasiswa mampu menganalisis kombinasi beban seperti beban mati, hidup, angin, dan gempa. 4. Agar mahasiswa mampu merencanakan komponen utama menurut syarat kekuatan dan layan, mulai dari pelat jembatan, palo girder, diafragma, elastomer, hingga abutmen dan pilar jembatan. Berikut adalah peta pertemuan perkuliahan. Pada pertemuan pertama, topik pengantar rekayasa jembatan, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mengetahui konsep dasar, definisi, tipe, dan prosedur perhitungan. Pertemuan kedua hingga ketiga dengan topik pembebanan, kombinasi, dan faktor beban jembatan rangka baja, kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu membuat perhitungan beban dan kombinasi pembebanan. Pertemuan keempat hingga kelima dengan topik perencanaan pelat. Kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu merencanakan pelat dan penggambarannya. Pertemuan keenam hingga ketujuh dengan topik perencanaan stringer dan crossbeam. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu merencanakan balok girder baja yaitu stringer dan crossbeam. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 sampai ke-11, topik perencanaan elemen rangka baja. Kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu merencanakan elemen rangka
elemen rangka dari jembatan rangka baja. Pertemuan ke-12 dengan topik perencanaan sambungan, kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu merencanakan sambungan jembatan rangka baja dan penggambarannya. Pertemuan ke-13 dengan topik perencanaan elastomer, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu merencanakan elastomer. Pertemuan ke-14 dengan topik perencanaan abutment, kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu merencanakan abutment. Dan pertemuan ke-15 dengan topik perencanaan pilar, kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu merencanakan pilar jembatan beserta penggambarannya. Pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini dibagi menjadi 4 komponen. Pertama, aktivitas partisipatif mahasiswa sebesar 60%. Kedua, ujian tengah semester 15%. Ketiga, ujian akhir semester 20%. Dan keempat, tugas sebesar 5%. Untuk mendukung proses belajar, kami menggunakan beberapa referensi utama yang valid. Di antaranya, 1. Panduan praktis perencanaan teknis jembatan, surat edaran 02 SEM tahun 2021 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga. 2. SNI 1725 tahun 2016 tentang pembebanan untuk jembatan oleh Badan Standarisasi Nasional. 3. SNI 2833 tahun 2016 tentang perencanaan jembatan terhadap beban gempa oleh BSN. Keempat, RSNI T03 tahun 2005 tentang perencanaan struktur baja untuk jembatan oleh BSN. Yang kelima, panduan gambar standar pekerjaan jalan dan jembatan SE08 SEM tahun 2021 oleh Dirjen Bina Marga dari Kementerian PUPR. 6. Buku ASTO LRFD Bridge Design Specification edisi ke-9 tahun 2020 oleh ASTO. Kemudian ke-7, buku berjudul Jembatan edisi pertama tahun 2000 karya Supriyadi dan Muntohar diterbitkan oleh Beta Offset. Ke-8, buku berjudul Jembatan tahun 1995 karya Struy dan Van der Ven yang diterjemahkan oleh Sumargono, diterbitkan oleh Praditya Pratama. Selamat siang. Siang, Pak. Hari ini kita kembali masuk dalam perkuliahan mata kuliah rekayasa jembatan kedua, pertemuan kedua. Ya, untuk pertemuan kedua ini seperti yang sudah Pak jelaskan minggu lalu di bagian LPS itu akan membahas topik pembebanan, kombinasi, dan faktor beban jembatan rangka baja. Sebelum kita mulai perkuliahan kita akan berdoa, dipimpin oleh seorang bintang. Silakan. Semuanya sebelum kita mulai mata kuliah pada hari ini, pada kita ulang sebelumnya yang kita dengar ulang doa dari saya, Bismillah, yang lain menyelesaikan. Mari kita berdoa. Selesai. Oke. Terima kasih. Hadir kita absen. Agatha. Hadir, Pak. Adrian. Hadir, Pak. John. Hadir, Pak. Yohanes. Hadir, Pak. Oke, baik. Kalian sudah absen juga di edit ya? Sudah. Topik penerbangan, kombinasi dan faktor beban jembatan rangka baja ini
terbagi dalam dua pertemuan. Jadi pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang kebebanannya. Kemudian pertemuan kedua minggu depan kita akan bahas kombinasi dan faktor beban. Nah, mata kuliah rekayasa jembatan dua ini kan 3 RKM seperti yang Pak jelaskan minggu lalu. 2 RKM itu teori dan praktek. Praktek nanti hari ini di akhir kuliah teori lanjut ke praktek itu akan praktek penginti beban di Sabtu ini. Kalau di semester lalu di jembatan rekayasa jembatan satu kan jembatan beton itu sudah. Kali ini kita akan mengikutnya di rangka baik. Nah, topik kebebanan kombinasi dan faktor beban ini tujuan akhir atau kemampuan akhir yang direncanakan. Jadi setelah perkuliahan ini mahasiswa harus apa? Yaitu mahasiswa harus mampu menghitung beban-beban dan kombinasi kebebanan, membuat kombinasi kebebanan yang bekerja pada jembatan rangka baja. Nah, ini mirip dengan rekayasa jembatan satu, tapi itu jembatan beton. Bebannya sama, tetapi alur bebannya beda karena struktur yang akan memikul beban itu di jembatan beton itu berbeda dengan struktur yang akan memikul beban di jembatan rangka baja. Jadi coba faktanya yang untuk semester lalu, beban-beban apa saja yang ada di jembatan? Pertama beban apa? Beban sendiri itu simbolnya apa? Ya, terus beban apa lagi? Beban kembang simbolnya apa? Ya, kalian sudah pindah. Selanjutnya ada beban apa? Ya, beban berat, beban laju itu maknanya beban apa? Beban lalu lintas, ya, beban lalu lintas atau beban hidup. Ya. Oke. Jadi beban-beban itu sama saja cara menghitungnya, tapi karena strukturnya berbeda, maka nanti dimodelkannya nanti berbeda. Oke. Kemarin di pertemuan pertama Pak sudah jelaskan dasar-dasar perencanaannya itu, perencanaan jembatan rangka baja itu, beban itu pertama dari pelat, kemudian dia turun ke apa? Stringer, ya, stringer atau gelagar memanjang. Kemudian dari stringer, ya, benar, tersebut maknanya tidak pintar. Ya, setelah dari crossbeam dia membebani apa? Rangka. Kemudian dari rangka dia membebani apa? Ya, dari transformer, kemudian transformer bertumbuh ke apa? Pilar atau movement. Kalau dua bentang berarti ada pilar, kalau satu bentang langsung ke movement kiri dan kanan. Oke. Ya, ternyata kalian masih ingat materi minggu lalu ya. Nah, untuk kebebanan materi minggu hari ini ada diagram alir yang dapat kita lihat dari root referensi kita yang Pak sudah sampaikan dari surat edaran tahun 2021 oleh Bina Marga itu mengenai panduan teknik perencanaan jembatan. Kemarin Pak sudah bagi di WA group file PDF-nya. Nah, itu dimulai dengan identifikasi beban yang ada di jembatan rangka baja. Ketika mengidentifikasi, kita akan mengevaluasi apakah beban-beban yang ada di jembatan yang akan direncanakan itu tergantung dalam peraturan atau tidak. Kalau tidak, maka kita akan hitung sendiri dengan logika teknik sipil sendiri tanpa menggunakan peraturan.
Tetapi kalau ada berarti kita akan menghitung sesuai dengan panduan yang ada di peraturan. Secara umum jembatan standar beban-beban yang ada pasti sudah ada diatur di peraturan. Bebanan jembatan itu di SNI berapa kalau yang jembatan standar kemarin? SNI 17 25 tahun 2016 ya. Itu sudah diatur. Maka kita tinggal lihat, oh di jembatan yang akan kita rencanakan ini sudah diatur, misalkan beban yang tadi kita sebutkan, beban mati atau beban sendiri MS itu bagaimana bekerjanya, bagaimana menghitungnya, trek, kemudian lajur dan seterusnya. Nah itu ada di SDI 1725 tahun 2016. Sehingga kalau kita sudah mengetahui beban-beban yang ada di SDI 1725 tahun 2016, maka kita bisa tahu, oh ternyata beban jembatan yang akan kita rencanakan ini ada beban yang tidak masuk dalam SNI 1725 2016. Itu contohnya misalkan ada kendaraan yang sangat besar yang melampaui beban trek itu yang berkaitan 500 kN nya. Nah, kalau lebih ada beban yang ketika kita identifikasi dia lebih, maka itu kita hitung sendiri. Kemudian kita buat faktor bebannya dengan statistik. Kita bisa baca dari jurnal, dari jurnal ini yang lain atau buku yang ternyata belum dimasukkan dalam SNI. Oke, itu kalau ternyata tidak, tapi kalau iya, maka kita mengikut alur seperti yang kita sudah bahas perhitungannya di jembatan satu, rekayasa jembatan satu. Hanya yang ini alurnya beda karena jembatan Rangka Baja memiliki struktur yang berbeda. Ini diagram akhir tentang bebanan. Secara umum, kalau kita mau mengetahui beban dari jembatan Rangka Baja, kita mengikuti alur seperti ini. Nah, ini adalah tampak samping dari rangka, bagian rangka dari jembatan Rangka Baja. Kemudian jarak antar joinnya 3,8 meter. Berarti ini ada crossbeam di sana. Nah, yang ini tampak atasnya, dari ini yang merah ini crossbeam. Kemudian yang kuning dan yang kuning di pinggir, hitam di tengah, kuning ini stringer. Kemudian di atas stringer itu ada plat. Yang hijau ini rangka. Nah, jadi ini tampak atas kita lihat ini stringer menumpuk ke crossbeam. Ini stringer ya, kuning dan hitam. Menumpuk ke merah. Kemudian yang merah ini crossbeam menumpuk ke rangka ini. Oke. Nah, seperti yang tadi Pak sampaikan atau yang sudah Pak sampaikan minggu lalu, alur beban itu pertama dari pelat memikul kendaraan, beban lalu lintas dan beban yang lain-lain. Kemudian dia membebani ke stringer. Kemudian dari stringer dia memasukkan resi perletakan yang menumpuk ke crossbeam. Jadi di sini ada beban satu di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Kemudian tumpuan crossbeam ada di rangka di sini. Nah, ini bisa kita lihat kalau crossbeam, kita bisa lihat dari sini ada crossbeam internal, yaitu yang ada di dalam jembatan. Di sini yang eksternal itu yang di ujung-ujung, di sini dan di sini. Nah, kita bisa lihat tumpuan yang di sini ini menumpuk di rangka. Ini kalau diterbesar ini E, join crossbeam E di sini E, A, B, C, D, E. Nah,
tumpuan yang ini di sini Pak namakan RSCZE. Ini juga sama, ini menumpuk di sini, di rangka di sini. Nah, kemudian akan membebani rangka di bagian di sini. Oke, jadi hari ini kita mulai dengan menghitung beban plat, beban mati plat dulu. Dia membebani stringer. Kemudian menjadi reaksi peletakan di stringer. Kemudian kita memilih rod beam eksternal ini. Nanti kita lihat yang A untuk kita pasang reaksi peletakan di stringer, dari stringer. Nah, setelah kita menghitung berjalannya beban plat dari plat, stringer, crossbeam, maka dari crossbeam akan sampai di rangka. Nah, dia akan sampai di sini. Nah, di sini kita inputkan ini reaksi peletakan dari crossbeam eksternal atau internal ini. Nah, kalau di sini ya beban yang peletakan dari crossbeam internal, begitupun di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, kemudian yang ini yang kepada bawah. Oke. Jika kita sudah sampai di sini, maka nanti sebentar prakteknya kita menginputnya ke sub 2000. Nah, setelah ini kita akan masuk ke praktek. Tapi sebelumnya dari penjelasan Pak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan, Sophia. Pak, saya mau bertanya, jelaskan perbedaan antara beton dan jembatan baja dalam hal pembangunan. Oke, terima kasih. Ya, jadi kalau di jembatan beton, misalkan kita pelajari di jembatan 1. Ini biru kelasnya, kemudian ini rambutnya. Ini gelagar memanjangnya gede di jembatan beton. Yang kita pelajari semester lalu di rekreasi jembatan 1. Nah, kalau kemudian di sini ada diafragma, tambahannya diafragma dengan diafragma. Nah, diafragma di sini dia hanya untuk menahan kekakuan, dia tidak menimbul beban, jaga agar gelagar menanjangnya tetap bekerja. Nah, kalau di jembatan baja, nah ini jembatan baja, plat di atas, kemudian ada stringer, kemudian stringer ini menumpuk lagi ke crossbeam, baru crossbeam menumpuk ke rangka, sehingga rangkanya yang akan membebani abutmen di ujung. Jadi ada titik 1, 2, 3, 4 kalau jembatan rangka baja. Tapi kalau jembatan beton balok P, maka gelagarnya langsung menumpuk di abutmen. Jadi dia langsung. Itu yang pertama. Kemudian perbedaan lain tentu ini kalau material ya pasti beda. Yang kedua yang lain itu adalah sistem pemikul beban. Jadi di sini dia sistem pemikulnya rangka. Ini ada rangka yang memikul beban. Semua beban lari ke rangka. Kalau kalian perhatikan yang kalian survei kemarin itu
Terus itu pasti elemen rangka dia lebih kecil dari crossbeam. Crossbeam mungkin lebih besar profilnya, jadi tinggi. Kalau rangka yang di bagian bawah pangkal ini lebih kecil dari crossbeam. Kenapa lebih kecil? Tapi dia kuat memikul beban karena yang memikul beban secara keseluruhan itu adalah rangka, sistem rangka. Sehingga meskipun dia kelihatan kecil, tapi dia ada double ini. Kemudian ada diagonalnya lagi. Nah, secara umum seperti itu. Jadi sistem pemikul bebannya itu beda selain material. Oke, itu pertanyaan yang baik. Sehingga kalian bisa membedakan perkuliahan rekayasa jembatan 2 dan rekayasa jembatan 1. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ya, kira-kira ini ya kombinasi rencana yang terpilih. Jadi kombinasi rencana yang terpilih adalah tadi kita sudah sampaikan bahwa kombinasi yang paling besar tujuannya supaya kita mendapatkan beban yang maksimum agar kita bisa menyediakan struktur yang dapat memikul beban yang paling besar yang mungkin terjadi pada struktur jembatan kita. Nah, ini bisa menghasilkan jembatan yang strukturnya sangat besar karena ini yang maksimum yang mungkin akan terjadi. Tapi kita dibantu oleh peraturan tadi, jadi tidak semua beban ditumpuk jadi kombinasi yang full semua harus ada. Tapi dinilai apakah beban ini mungkin terjadi bersamaan dengan beban yang itu, jadi beban MS, apakah dia akan selalu terjadi dengan beban gempa. Nah, itu peraturan sudah mengatur hingga kita tidak harus tumpul semua beban full baru kita tambah, tetapi kita akan memilih beban-beban mana yang mungkin ada sama-sama pada saat maksimum terjadi. Jadi seperti itu, apakah bisa dimengerti? Jadi kalian sudah melakukan praktek yang input beban ke rangka, tapi beban yang tadi itu baru beban akibat beban di apa? Larat ya. Dan cara menghitung itu pun sebenarnya kalian sudah tahu di jembatan 1. Tapi kali ini struktur baja dari alurnya beda. Kalian tadi sudah menghitungnya, sudah berhasil sampai di praktek menginput ke aplikasi. Selanjutnya kalian akan menghitung semua akibat stringer, kemudian akibat crossbeam, kemudian akibat rangka sendiri. Nah, itu akan menjadi tugas kalian menghitung beban yang bekerja di rangka jembatan yang telah dibagi dalam kelompok itu. Kalian masing-masing jembatan yang ada. Kemudian di depan nanti di asisten. Untuk tugas ada pertanyaan? Untuk tugas jelas? Oke, kalau begitu sampai jumpa di pertemuan ketiga di depan. Selamat siang.